musim dingin. Iya. Alhamdulillah sehat, semoga kita senantiasa selalu sehat ya Bu Umi. Amin, Ya. amin, amin. Umi mohon maaf, saya ngaturi panjenengan tadi kesini ya sesuai dengan janji kita kemarin bahwa kita akan mengadakan kegiatan supervisi akademik ya Bu ya. Iya Bu. Kira-kira Bumi bersedia? Bersedia Bu. Allah bersedia. Terima kasih ya Bumi. Iya. Dan ini mohon maaf, kegiatan supervisi ini bukan berarti kita mau mencari suatu titik kelemahan atau kesalahan, tapi dengan tujuan kita sama-sama belajar untuk mengembangkan kompetensi ya Bu ya. Jadi tujuannya mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan proses pembelajaran kita, gitu ya Bu ya. Iya Bu. Ya, jadi pembelajaran yang memang benar-benar berpihak pada murid, seperti itu ya Bu. Iya. Nah, untuk supervisi ini Bu Umi kan mata pelajaran PJK ya Bu. Iya, Ya, Bu. karena Bu Umi mapelnya PJK. Kira-kira nanti Bu Umi mengambil kelas berapa ya Bu yang siap untuk di supervisi ini? Saya akan ngambil insya Allah kelas 4 Ibu. Oh, di kelas 4 ya Iya. Bu. Ya. Dengan temanya atau materi yang saya ambil Iya. tentang pola hidup sehat di kesehari-harian aja. Pola hidup sehat di keseharian ya Bu ya. Jadi nanti sebelum kita melaksanakan observasi di dalam kelas ya, waktu pelaksanaan pembelajaran, pada kesempatan ini Bu Umi termasuk tahap pra-observasi ya Bu. Nah, pada tahap ini yang ingin saya ketahui dari Bu Umi, kira-kira nanti tujuan pembelajarannya apa ya Bu yang akan Bu Umi laksanakan nanti? Tujuan pembelajaran saya yang pertama, saya ingin anak-anak itu mengetahui dulu lingkungan di rumahnya, Ya. seperti mungkin kamarnya, ruang tamunya, kamar mandinya, dapurnya, bagaimana cara membersihkannya, tuh MJK mungkin apakah harus kayak gimana gitu Bu, cara membersihkannya bagaimana. Lalu yang kedua, setelah anak-anak mengobservasi yang di rumah, anak-anak akan kembali ke sekolah lalu mengobservasi lingkungan yang ada di sekolah. Kira-kira pola hidup bersih yang seperti apa yang bisa diterapkan di sekolah gitu, seperti mungkin pemilahan sampah, nanti ada mungkin yang sampah organik itu yang seperti apa, sampah anorganik itu seperti apa, jadi pengenalan gitu terhadap anak-anak. Iya. Iya Bu. Nah, kalau boleh saya simpulkan, berarti tujuan pembelajaran yang akan Bu Umi laksanakan nanti yang pertama itu anak-anak mengamati lingkungan rumahnya ya Bu, kebersihan Iya. lingkungannya seperti apa, cara Iya. membersihkannya seperti apa gitu Iya ya Ibu. Terus yang kedua, setelah mengobservasi di rumah masing-masing, anak-anak ke sekolah juga mengobservasi, mengamati di lingkungan sekolah untuk menjaga kebersihan, melihat, kemudian memilah sampah, membedakan antara sampah organik dan anorganik. Apa seperti itu Bu Umi? Iya, betul Oh, Ibu. iya. Iya, baik Bu Umi. Nah, kira-kira dari tujuan pembelajaran yang sudah Bu Umi sampaikan tadi, area pengembangan yang hendak Bu Umi capai ada di mana ya Bu? Area pengembangan yang hendak saya capai itu saya ingin mengembangkan Ya. maksudnya ini pemilahan sampah ini secara apa ya, ingin mencapai pembelajaran yang diferensiasi itu, tapi melalui pemilahan sampah. Jadi andaikan nanti anak yang sudah bisa mengidentifikasi, berarti mendeskripsikan bagaimana apa saja yang termasuk sampah organik maupun anorganik. Nanti yang belum bisa langsung melihatkan saja, oh ini loh yang sampah organik, ini yang bukan, gitu ya Bu. Tapi Iya. bisa menunjukkan Iya seperti ya, Ibu, betul. Jadi dari area pengembangan ini nanti yang pasti menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Iya, jadi
supaya bisa apa ya Bu, bisa memberikan melayani siswa sesuai dengan kebutuhannya. Iya Ibu, jadi kalau ada yang kurang, kita tidak seperti kalau orang bilang harus gitu, Ya. tidak. Jadi harus mengetahui anak dulu bagaimana seperti itu. Ya, jadi memberi kebebasan gitu ya. Iya. Bu Umi. Ya. Baik Bu Umi, kemudian pertanyaan yang ketiga Bu Umi yang ingin saya tahu, kira-kira dalam pembelajaran itu nanti strategi yang ingin Bu Umi terapkan itu apa Bu strateginya? Strategi atau model pembelajaran yang akan saya terapkan nanti, karena anak-anak ini mengamati dulu lalu bisa menyimpulkan harapannya yang seperti itu. Jadi anak-anak bisa aktif. Itu saya ingin menggunakan metode inquiry learning gitu Ibu. Learning ya Bu. Iya. Baik, karena ini anak-anak menemukan Iya, dari hasil menemukan. pengamatan, kemudian bisa memikirkan Ya. inquiry learning. Baik Bu Umi, kira-kira Bu Umi akan melaksanakan pembelajaran ini untuk kegiatan supervisi kita hari apa ya Bu ya? Insya Allah hari Jumat besok Ibu, tanggal 19 gitu Bisa ya. lusa ya Bu Iya, ya, tanggal insya Allah 19. bisa. Insya Allah. Oke. Terus itu pada jam keberapa Bu Umi? Bagaimana kalau jam pagi saja sesuai dengan jam PJOK Monten Ibu? Oh ya baik, itu kebetulan juga anak-anak masih kondisi fresh ya. Iya. Iya. Baik Bu, berarti pembelajaran yang akan Bu Umi laksanakan untuk kegiatan supervisi ini hari Jumat tanggal 19 Mei ya Bu ya, pada jam pertama ya. Iya. Baik Bu Umi, terima kasih jadi informasi sebelum kegiatan supervisi atau observasi dalam pembelajaran, saya rasa informasi yang saya butuhkan sudah cukup Bu Umi. Nah, saya terima kasih sekali, semoga nanti kegiatan kita berjalan lancar dan Amin. sampai bertemu nanti di hari Jumat ya Bu Umi. Iya, iya Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Apabila Bu Umi masih ingin ngobrol boleh, apabila ingin kembali ke kelas juga boleh. Iya Ibu, terima kasih. Terima kasih atas masukannya. Diharapkan Ibu. Iya, baik Bu Umi. Terima kasih Ibu. Selamat Sama-sama. pagi. Selamat pagi. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat.
berarti itu sudah tercemar, berarti airnya sudah tidak bersih. Yang keempat, Ruang terbuka banyak iya, ruang terbuka banyak ditumbuhi pohon. Maksudnya apa ruang terbuka ini, Cak? Maksudnya adalah halaman, yo, halaman, entah itu halaman rumahmu, entah halaman sekolah, entah lingkungan, pokoknya yang di luar, yang tidak ada atapnya, itu ruang terbuka, itu banyak ditanami pohon. Itu kenapa kok bisa dikatakan sehat dengan banyaknya pohon, Cak? Ingat di pelajaran IPA ada apa? Apa? Hah? Kita kan menghirup udara itu namanya oksigen. Yang memproduksi oksigen siapa? Pohon itu mengeluarkan zat sisanya adalah oksigen. Nah, yang kita keluarkan adalah karbon dioksida. Yang kita hembuskan saja. Yang kita ambil oksigen. Yang kita hirupkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini dibutuhkan oleh tumbuhan, jadi ijol-ijolan. Makanya bisa dikatakan sehat. Oke, selanjutnya Cuci tangan. cuci tangan itu untuk menjaga kebersihan tangan. Oke, siapa lagi? Mas Arga? Gosok gigi. Iya, itu untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut. Siapa lagi, Mas? Mas Joni bisa? Apa? Dengan cara apa? Rambut. Nah, rambut, kebersihan rambut. Cara membersihkannya dengan cara apa? Keramas. Pinter, Mas Joni pinter. Siapa lagi? Baru. Ya? Cuci kaki. Mencuci kaki. Boleh. Mbak Jilan? Kuku. Memotong kuku. Mbak pinter. Itu kebersihan apa berarti? Kuku. Kenapa kuku harus dibersihkan, Cak? Kuku itu kalau tidak dibersihkan, kuku lek wis dawa-dawa kae, sampean main-main, lek masuk itu malah ada kumannya. Satu. Yang kedua, kalau sudah ada kumannya terinfeksi, bisa jadi terinfeksi jamur. Lek nggak dibersihkan, jadinya nanti ada jamurnya, terus malah kukumu lama-kelamaan habis karena dimakan jamur. Oke? Dari sini. Nah, yang sekarang kebersihan yang kedua yaitu kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan. Lingkungan tadi apa, Cak? Tempatmu. Kalau kamu lagi di rumah berarti lingkungan tempat tinggal atau rumah. Kalian tahu, nek lingkunganmu rumah itu ada ruangan apa aja kira-kira? Ruang tidur, terus kamar mandi, pintar, terus ruang tamu, lalu dapur, terus ada yang di depan rumah namanya halaman. Itu kan masih area rumahmu, itu kan masih lingkungan. Kira-kira bagaimana cara membersihkannya, Cak? Pintar. Satu, menyapu. Ada yang lagi? Membuang sampah pada tempatnya. Pinter, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, kalau kamar mandi berarti cara membersihkannya dengan cara Dikosok. siapa? Dikosok diapanya itu? Dikuras. Iya. Kita menguras kamar mandi berapa minggu sekali? 1 minggu, paling enggak 1 kali, untuk menghindari terjadinya adanya jentik nyamuk. Oke. Kalau menyapu, kalau bisa rutin 1 hari berapa kali? 4. 4. Terus si enggo Bisa 1 3 hari berapa kali? 3 kali. Paling enggak lah 1 kali lah, minim nggih. Paling enggak. Nah, terus apa aja? Kalau membersihkan saluran air, got. Membersihkan got, gotnya harus dibersihkan dari sampah.
bermacam-macam sampah. Tapi yang kita pelajari hari ini adalah membedakan sampah organik dan anorganik. Apa itu sampah organik? Boleh angkat tangan. Mas siapa ini? Mas Zaki. Apa tadi? Sampah organik, Le? Sampah. Boleh. Ada yang memberi pengertian lain? Ada. Sampah organik bisa jadi adalah sampah apa aja? Hah? Yang bisa dijadikan kompos, sampah dari sisa makanan, sampah dari tumbuh-tumbuhan, ya. Terus sampah anorganik, bedanya apa kalau sampah organik dan anorganik? Kalau sampah anorganik apa? Kalau organik tadi? Sisa makanan. Kalau sampah anorganik? Sampah yang dari apa aja kira-kira? Plastik. Terus? Perbedaannya kalau sampah organik itu dari tumbuhan, hewan, ya. Kalau untuk sampah anorganik, sampahnya yang lain dari hewan maupun tumbuhan. Di antaranya botol plastik, terus sisa makanan, bungkus makanan itu tidak bisa diproses sama tanah langsung. Jadi dia perlu ditanganinnya perlu bantuan manusia, bisa didaur ulang, botol kan bisa didaur ulang, ya. Kalau yang plastik yang tidak bisa didaur ulang gimana, Bu? Dibakar. Caranya gimana? Ada beberapa cara, ya. Ada beberapa cara penanganan sampah. Dengan cara yang ini pertama, yang kedua dengan cara apa? Penguburan. Tapi kalau yang penguburan ini membutuhkan lahan yang luas. Terus efeknya lagi apa? Baunya jadi kemana-mana, ya. Lelek sing membedakan organiknya tadi terus dijadikan kompos lagi, ditaruh di bawah tumbuhan, nanti jadi pupuk. Namanya pupuk apa? Pupuk apa yang dari organik? Yang dari daun apa? Pupuk kompos. Iya, pintar. Oke, selanjutnya menjadi bersih, indah, terus nyaman ditempati, entah itu di sekolah, entah itu dimanapun. Lelek wis bersih kan disawang penak saja. Lelek kamu sewaktu-waktu nggak malu, ya. Terus malah kelihatannya lelek wis bersih malah indah, mulai disawang mata, ya, sawang mata. Oke. Yang kedua, maksudnya apa dari ini? Akan menjadi kebiasaan yang baik. Kalau sampean sudah terbiasa, sampean melakukan kegiatan bersih-bersih, nanti andaikan kamu pergi ke rumah nenekmu, terus tahu rumah nenekmu kotor, mesti kan kotor ya, tak bersih lah, mesti seperti itu. Pasti ada timbul kebiasaan yang baik, kebiasaan berkelanjutan yang baik. Jadi di mana-mana kalau tahu ada sampah yang jatuh, bekas makanan jatuh, langsung diambil. Harapannya seperti itu, kalau sudah terbiasa hidup bersih. Yang terakhir, terhindar dari berbagai macam penyakit. Ya, maksudnya terhindar dari berbagai macam penyakit apa? Bu, kok bisa
terhindar penyakit? Apa? Siapa yang bisa mencontohkan? Dengan hidup bersih, kalian terhindar dari penyakit. Apa? Satu. Contoh yang paling mudah apa? Hidup bersih. Dengan kamu mencuci tangan, ya, sing sampean habis main, terus cuci tangan. Tidak lupa cuci tangan. Itu nanti, terus ketika kita makan, tidak ada kuman yang ikut. Jadinya terhindar dari penyakit apa? Diare. Bisa jadi. Terus kira-kira penyakit apa lagi? Penyakit apa? Samen dengan menjaga tubuh aja, ya kan? Menjaga diri sendiri dengan keramas 2 hari sekali, paling enggak minimal 2 hari sekali keramas, samen akan terhindar dari kuman. Lek rambut apa? Kutu. Lek badan bau. Ya toh? Tadi kan salah satu cirinya sehat kan tidak berbau. Jadi kalau badanmu masih bau berarti kamu belum sehat. Oke? Nah, berdiri dulu coba. Berdiri dulu. Bu Umi minta konsentrasinya. Oke, kita lakukan permainan sederhana ya. Pernah main permainan ini? Lihat telunjuk Bu Umi. Kalau telunjuknya ke kanan, ikuti ke kanan. Kalau telunjuknya ke kiri, ikuti ke kiri. Oke? Yuk, semuanya bersamaan. Angkat telunjuk jarimu. Nah, putar ke kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, putar ke kiri. Di mana jidatmu? Jidatnya mana? Ayo, masih bingung jidatnya mana? Jidat mana jidat? Nah, dahi jidat itu di atas. Ayo ulangi lagi. Angkat jarimu. Oke, putar. Iya, arahkan ke kanan, arahkan ke kiri, putar lagi, ke kanan lagi, kiri, kanan, kiri. Mana pipimu? Pintar. Tepuk tangan. Oke, mau main lagi? Panjang tapi tanganmu seperti ini. Kalau Bu Umi bilang cacing, berarti kamu bilangnya pendek tapi tanganmu panjang. Oke, bisa apa tidak? Kita coba ya. Oke, nanti Bu Umi tunjuk satu orang, siapa yang bisa gitu ya. Kalau tidak bisa maju nyanyi ya. Oke. Kesepakatan ya. Kalau nanti Bu Umi tunjuk tidak bisa, langsung maju ke depan nyanyi. Oke? Sembarang ya. Ular cacing, ular cacing, ular cacing, cacing. Apa? Cacing apa? Ulangi lagi. Ular cacing, ular cacing. Ada ular. Ada
digambar ya. Kalau ketemunya botol yang digambar botol. Kalau ketemunya daun yang digambar daun. Kena tak gaya ga? Kertas nanti. Gapus aku. Gapus kui. Ya Allah. Sing organik 5 sing anorganik di 5. Non organik. Cek loro apa sih? Kayaknya apa, Bu?
Waalaikumsalam Bumi. Bagaimana Bumi kabarnya setelah melaksanakan pembelajaran observasi di kelas kemarin itu Bumi? Kabar saya kalau sekarang baik. Iya. Terus rasanya kalau menanyakan tentang observasi kemarin, maksud saya tentang supervisi kemarin, saya sudah sangat plong. Senangnya saya karena yaitu plong itu sudah di supervisi kali panjenengan. Alhamdulillah kalau begitu rasanya sudah plong ya Bumi ya. Iya, alhamdulillah Ibu. Saya sangat gimana ya? Saya suka ada supervisi seperti ini. Jadi apa namanya, dari kegiatan proses pembelajaran saya kemarin, kira-kira apa umpan balik yang bisa saya terima dari Ibu gitu. Oke, baik. Baik Bumi. Nah, baiklah sekarang mari kita nanti ulas satu persatu ya Bumi ya, dari kegiatan pembelajaran yang sudah Bumi lakukan hari Jumat kemarin itu, berdasarkan apa yang sudah dilaksanakan Bumi itu, apa yang sudah dilaksanakan pengajarnya, kemudian indikator ketercapaiannya itu, dari segi pengembangan yang ingin Bumi lakukan itu apa sudah terlaksana atau belum, seperti itu ya Bumi ya. Iya. Ya. Iya Bu Melis, dalam proses pembelajaran kemarin yang Ibu supervisi, saya rasa saya sudah melaksanakan indikator-indikator pembelajarannya seperti ketika pembukaan, penyampaian materi, terus pendampingan terhadap anak, terus ketika pengembangan pembelajaran saya menggunakan strategi yang seperti apa, metode pembelajarannya, sampai pada tahap penutup sudah saya laksanakan. Tapi saya kok merasa ya Bu, masih ada apa ya yang ganjal, yang belum saya laksanakan kemarin tuh di titik mana, di poin mana gitu. Saya harapannya dapat pencerahan dari Ibu. Saya kira gitu ya, apa yang kurang dari saya belajar kemarin, cara pembelajaran kemarin di kelas itu apa. Take 2. Baiklah Bumi, jadi dalam pelaksanaannya pembelajaran kemarin yaitu sudah melaksanakan indikator pencapaian pengembangan ya Bu ya. Kemudian hanya saja dalam pelaksanaannya itu masing-masing indikator ada yang belum memuaskan, begitu ya Bu, maksudnya Bumi? Iya, boleh seperti yang saya terangkan tadi. Iya, Seperti ada yang kurang. Jadi berdasarkan hasil observasi secara mendalam ya, terutama terkait dengan area pengembangan yang hendak dicapai dalam kegiatan pembelajaran kali ini, yaitu memandu proses belajar yang efektif ya Bumi, sesuai dengan strategi yang dilaksanakan. Mari kita terangkan satu persatu Bumi. Baik Bu. Baiklah Bumi, saya akan menyampaikan hasil catatan observasi yang saya lakukan ya. Jadi berdasarkan hasil observasi itu, terutama terkait dengan area pengembangan yang hendak Bumi capai keterkaitan dalam pembelajaran kemarin, yaitu tentang memandu proses belajar yang efektif ya, sesuai dengan strategi yang dilaksanakan. Nah, mari kita telah satu persatu ya Bumi ya. Nah, baik Bumi, kita telah satu persatu dari proses ini itu yang pertama tentang pembukaan ya, pembukaan pembelajaran. Menurut Bumi bagaimana pembukaan belajar itu? Waktu proses pembukaan pembelajaran sudah saya lakukan, dari salam, dari semuanya indikator pembukaan sudah saya laksanakan. Cuman ada satu yang saya rasa belum saya laksanakan di situ. Kira-kira
tujuannya. Padahal di RPP saya sudah ada, tapi tidak saya florkan, tidak saya sampaikan ke anak-anak gitu Ibu. Baik, itu ya yang kurang satu itu ya Bu. Iya. Ya, nanti akan kita bahas di poin selanjutnya itu Bu. Terus untuk bagaimana untuk muatan sosial emosionalnya Bu Umi Muatan dalam emosional. pembelajaran? Iya. Untuk yang muatan emosionalnya sudah saya terapkan dengan ketika dalam pembelajaran sudah saya terapkan dengan baik Bu. Baik. Terus kemudian pendekatan ke murid sudah dilaksanakan? Iya, pendekatan ke murid juga sudah saya langsung ke masing-masing anak-anak. Penggunaan strateginya, strategi yang digunakan Bu Umi apa kemarin disampaikan? Saya menggunakan strategi pembelajaran inquiry based learning. Ya, penemuan anak-anak diharapkan bisa aktif untuk menemukan jawabannya sendiri. Iya. Selain itu juga menerapkan apa Bu? Pembelajaran yang meskipun menggunakan inquiry learning, saya menggunakan yang pembelajaran yang bersifat diferensiasi. Diferensiasi ya, bagus Bu Umi ya. Kemudian Bu Umi untuk di bagian penutupan pembelajaran itu apakah yang Bu Umi lakukan itu kira-kira sudah sesuai dengan rencana Bu Umi yang Bu Umi cantumkan di rencana pembelajaran itu? Di penutup saya sudah melaksanakan sesuai dengan yang ada di RPP saya atau rencana pembelajaran saya. Yang mungkin yang belum saya ini sampaikan ke anak-anak umpan baliknya Ibu, seperti hasil dari observasinya anak-anak itu kan saya suruh menulis, dikumpulkan, tapi belum saya kembalikan berupa penilaiannya itu belum. Baik Bu Umi, jadi analisanya sudah Bu Umi sampaikan ya. Mari kita buka satu persatu per poin ya Bu Umi ya. Kita buka satu persatu. Yang pertama di sini tentang mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara aman. Nah, di sini Bu Umi kira-kira Bu Umi itu menurut Bu Umi ya. Menurut Bu Umi, posisi Bu Umi waktu melaksanakan pembelajaran itu terkait dengan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan murid dalam belajar itu bagaimana Bu Umi? Posisi Bu Umi ada di mana? Saya, pada waktu saya melakukan proses belajar mengajar atau pembelajaran, saya melakukan modifikasi pembelajaran di kelas seperti itu Bu, yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya inginkan. Ya, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan murid atau karakteristik dari masing-masing murid itu. Berarti dari sini kira-kira yang belum Bu Umi laksanakan yang mana? Posisi Bu Umi di mana tadi? Di skor berapa kira-kira? Gimana ya? Menurut Bu Umi, karena saya sudah melaksanakan atau sudah melakukan modifikasi pembelajaran atau dengan menyesuaikan tujuan pembelajaran saya ke skor 3 aja dulu Bu. ke skor 3. Berarti Iya. Bu Umi dari sini kira-kira yang merasa kurang yang di bagian apa Bu? Kok panjenengan kok nggak ngambil yang maksimal aja? Kira-kira yang Bu Umi masih merasa kurang, yang masih perlu diperbaiki itu di bagian apa Bu? Lebih ke membangkitkan mungkin ya Bu, membangkitkan emosi anak aja untuk siap belajarnya. Siap belajar gitu. Jadi rencana Bu Umi ke depannya untuk anak biar lebih semangat gitu ya, lebih konsen, ya hadir penuh gitu ya. Iya hadir, ya mungkin bisa nanti saya harapannya ke depannya bisa lebih aktif gitu, lebih aktif untuk selalu memberi motivasi. Kalau sudah jenuh, entah itu diberi apa, nanti
saya akan kembangkan itu. Gimana itu? Baik Bumi, terima kasih ya Bumi. Nah, berikutnya analisis berikutnya Bumi. Nah, dalam pembelajaran kemarin itu kira-kira Bu Umi dalam penggunaan komunikasi yang positif terkait dengan Bu Umi kira-kira apakah sudah melaksanakan komunikasi yang timbul komunikasi timbal balik ya, jadi antara guru, kemudian guru bersama murid, dan selain itu juga murid dengan murid itu sendiri. Menurut Bu Umi yang sudah Bu Umi laksanakan kemarin itu di poin berapa Bu kira-kira? Dari pembelajaran yang saya laksanakan kemarin, saya ada di poin 3 Ibu masih, karena saya masih melakukan interaksi dengan murid saja. Jadi ada timbal balik dengan murid, saya bertanya, murid menjawab, seperti itu. Tapi kalau ke murid dengan murid, jadi ada interaksi antara murid dengan murid, saya memberi umpan, terus murid saling berinteraksi gitu, saling timbal balik umpan balik ke sesama siswa itu belum nampak. Belum nampak. Jadi nantinya Ya. saya akan mengembangkan biar ada timbal balik antar murid itu tadi. Saya akan mengembangkannya dengan cara ini hasilnya hasil observasi anak itu yang sudah saya suruh itu untuk disampaikan di depan gitu, atau mungkin dipresentasikan di depan, terus tanggapannya siswa lain seperti apa, seperti itu untuk mewujudkan anak-anak yang aktif di kelas. Baik Bu Umi, bagus sekali itu ya. Jadi dari posisi Bu Umi yang kemarin ada di posisi skor 3 ya Bu Umi ya. Karena itu kalau saya ambil kesimpulannya, nantinya Bu Umi ingin mengembangkan untuk lebih memfasilitasi murid untuk mengadakan interaksi antara murid dan murid, seperti itu ya Bu Umi. Nah, selanjutnya Bu Umi, ini untuk rasa empatiknya, apakah Bu Umi sudah juga mencerminkan rasa ingin tahu, bagaimana mencoba memahami dari sudut pandang muridnya? Jadi Bu Umi ada rasa ingin tahu, apa itu sudah diwujudkan dalam pembelajaran itu Bu Umi? Kalau sudut pandang keingintahuan saya terhadap murid, yang guru mendengarkan seperti itu, saya yang poin ini saya juga masih di poin 3 Ibu, karena saya hanya mendengarkan dengan aktif, tapi belum memberikan kesempatan untuk murid untuk menjawab secara langsung gitu. Pada semua murid gitu ya, pada semua murid itu belum. Jadi hanya beberapa anak yang bisa merespon, dan itu saya tidak yang belum itu saya tidak kejar gitu loh. Jadi hanya yang aktif aja yang saya kejar, itu yang kemarin di pembelajaran saya. Terus rencananya bagaimana? Untuk itu nantinya di pembelajaran berikutnya, harapan saya ingin biar anak-anak itu semua aktif. Setiap anak akan saya berikan pancingan pertanyaan, mungkin yang kalau mungkin untuk anak yang mungkin kayak bisa dibilang IQ ya Bu, IQ-nya lebih tinggi bisa menjawab. Tapi kalau yang berkebutuhan khusus, kita harus memberi pertanyaan yang lebih yang bisa dia terima gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang santai tapi masih masuk materi gitu. Iya, jadi bisa melayani sesuai kebutuhannya mereka ya Bu. Iya Ibu, seperti itu. Baiklah Bumi, dan kemudian Bumi untuk
mewujudkan emosi positif ya Bu Umi ya. Bagaimana Bu Umi mengekspresikan emosi positif tersebut selama berinteraksi dengan murid? Apakah itu Bu Umi sudah menampilkan yang secara konsisten atau belum? Menurut Bu Umi posisinya Bu Umi di mana ini? Kalau emosi positif dalam pembelajaran kemarin, saya rasa saya kemarin itu sudah melaksanakan itu, sudah, karena saya di situ tidak ada judgement sama sekali dengan anak-anak. Saya dalam pembelajaran selalu bersikap tenang, selalu senang, antusias dalam melaksanakan pembelajaran, ramah terhadap anak. Jadi anak-anak itu dalam pembelajaran pun tidak ada yang selalu semangat gitu loh Ibu. Tapi ketika anak-anak drop atau maksudnya ada kecenderungan sudah jenuh gitu, saya memberi kayak biar semangat lagi Ya, gitu, semangatnya gitu ya. Bu Umi, bagus sekali itu Bu Umi. Kemudian Bu Umi, nah selanjutnya tentang penerapan disiplin Bu, penerapan disiplin di sini Bu Umi apakah sudah berupaya di situ menerapkan restitusi, bahwa dalam memberikan pengajaran murid, misalkan ada murid yang bersalah, contohnya seperti itu ya. Dan menurut Bu Umi dalam proses pembelajaran itu tadi, apakah Bu Umi juga sudah menerapkan dengan optimal seperti itu? Sudah bisa bersikap sebagai manajer? Dalam pembelajaran kemarin, saya kalau sebagai posisi manajer saya sudah Ibu sudah melaksanakan prinsip tersebut. Jadi saya tidak, ketika anak-anak melakukan kesalahan, saya tidak langsung menyalahkan, tapi menuntun bagaimana benarnya, bagaimana seharusnya, seperti itu. Berarti posisi Bu Umi ada di skala berapa? Berarti ini bisa sempurna. Kalau yang di sini, karena saya saya rasa sudah sebagai manajer yang baik di kelas, manajerial yang bagus, saya ada di poin 4 itu. Iya, terima kasih, bagus itu Bu Umi ya. Kemudian Bu Umi untuk menumbuhkan rasa ingin tahu ya Bu Umi ya, untuk menumbuhkan rasa ingin tahu, kira-kira menurut Bu Umi prosesnya sudah terjadi. Nah, kira-kira menurut Bu Umi prosesnya sudah terjadi waktu pembelajaran kemarin itu, posisi Bu Umi ada di mana? Untuk menumbuhkan rasa ingin tahu ya Ibu. Iya. Untuk menumbuhkan rasa ingin tahu, saya kemarin pada proses pembelajaran saya rasa saya ada di poin 4 Ibu. Iya. Karena saya kan menggunakan model pembelajaran, kalau metodenya kan menggunakan yang inquiry, tapi modelnya saya kan menggunakan ceramah juga, observasi juga. Terus ketika ceramah saya menggunakan PowerPoint. Di PowerPoint-nya pun saya tidak banyak kata-kata itu. Saya hanya menggunakan poin-poinnya, saya memberikan umpan sedikit, anak-anak sudah bisa menjawab. Itu saya rasa sudah termasuk poin ini Bu. Ya, berarti ini sempurna ya Bu, alhamdulillah sekali. Dan anak-anak juga berdasarkan pengamatan saya itu juga kelihatan semangat sekali. Iya, antusiasnya pada pembelajaran sudah sangat bagus seperti itu. Nah, selanjutnya Bu Umi ya. Nah, tentang pembukaan proses belajar ini Bu, masuk di pembukaan proses belajar itu, waktu itu Bu Umi kira-kira apakah sudah memastikan tentang kesiapan murid Bu Umi? Nah, untuk proses pembukaan pembelajaran, seperti yang saya utarakan sebelumnya tadi Ibu, saya ada poin yang saya lupakan. Setelah berdoa dan seterusnya, setelah berdoa absensi, menyanyikan lagu, terus dilanjutkan dengan persepsi. Nah, setelah itu harusnya kan saya ada tujuan ya Ibu. Iya.
Nah itu tidak saya uraikan Ibu ke anak-anak. Itu yang saya rasa masih masih ada yang kurang kemarin itu apa gitu. Saya ingat-ingat ternyata setelah pembelajaran saya belum menyampaikan tujuannya pembelajaran ke anak-anak. Jadi pada poin ini saya 3 saja. Baik Bu, untuk karena itu ya kira-kira untuk kedepannya bagaimana Bu? Karena di RPP-nya Bu Umi juga sudah mencantumkan ya, mungkin hanya lupa menyampaikan gitu. Untuk berdasarkan pengalaman itu untuk kedepannya menurut Bu Umi bagaimana kira-kira supaya Ibu bisa terus sampaikan gitu? Iya Ibu, untuk kedepannya harapannya nanti saya pembelajaran yang selanjutnya saya akan semakin fokus, karena kayaknya kemarin itu saya masih belum fokus Ibu karena ada supervisi itu, jadi kalau bahasanya orang sini itu ngredeg gitu ya Ibu. Jadi ada satu poin yang terlewatkan itu masih kepikiran tapi apa gitu. Jadi harapannya nanti semakin fokus saja, jadi semuanya poin-poin yang ada di pembukaan pembelajaran bisa saya sampaikan. Bagus Bu ya, berarti bonus ya. Nah, masuk di muatan sosial emosional ini itu nanti ya Bu Umi ya, ini tentang dalam aktivitas pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran kemarin itu menurut Bu Umi, kira-kira Bu Umi sudah memasukkan perasaan Bu Umi ya, sudah memasukkan KSE-nya belum dalam pembelajaran itu secara konsisten, kemudian sudah sesuai dengan kurikulum akademiknya atau masih terpisah, bagaimana menurut Bu Umi? Untuk yang KSE-nya saya rasa kemarin itu dalam pembelajaran sudah saya sampaikan Ibu. Seperti yang saya bilang di awal tadi, di pembelajaran ada rasa senang, saya menyampaikannya dengan ramah, antusias, jadi anak-anak juga semakin antusias dalam pembelajaran. Cuman saya di poin yang ini saya pada tahap ice breaking ya Bu. Pada tahap ice breaking mungkin lebih ke saya tidak sesuai dengan saya belum sesuai dengan materi yang saya berikan. Jadi anak-anak ice breakingnya mungkin sudah senang, sudah emosinya sudah kembali semangat lagi, tapi ice breaking yang saya berikan itu belum masuk pada materi yang mereka terima saat itu harusnya gitu. Jadi harapannya nanti kedepannya dari belajar dari sini, belajar dari pengalaman ini, untuk pembelajaran selanjutnya ice breakingnya akan saya kembangkan mungkin Ibu ya, lebih sesuai dengan materi pembelajaran saat itu. Seperti itu. Nah, untuk kira-kira untuk mengembangkan ke materi yang sesuai itu cara mengaitkannya bagaimana Bu Umi? Bisa contohnya Bu Umi mungkin bisa menyampaikan contoh-contoh yang bisa dikaitkan dengan materi kurikulum akademiknya itu. Ice breaking itu kan lebih pada ke yang lebih pada mengembalikan kembali semangat anak gitu selama pembelajaran. Kalau sudah lemas, lesu, kayak gitu, letih, capek, anak-anak capek kayak gitu, apalagi dengan model pembelajaran yang semi ceramah gitu nggih, itu kan anak-anak ada rasa jenuh gitu ya. Jadi ice breakingnya saya nanti akan buat yang lebih ceria mungkin, tapi tidak keluar dari topik pembelajaran. Andaikan saya topik pembelajarannya seperti kemarin mungkin pola hidup sehat dengan yang ada di lingkungan mereka, seperti tubuh itu kan ada banyak bagiannya, ada mata, mulut dan sebagainya. Jadi ice breakingnya lebih ke menunjukkan kepada bagian-bagian tubuh mungkin. Kalau yang sampah mungkin lebih pada ice breakingnya ke pembedaan sampah mungkin, tapi lebih ke yang seru, dibuat permainan gitu Ibu. Bagus itu Bu Umi ya.
Makanya nggak sabar lagi untuk menyaksikan. Mudah-mudahan termotivasi apa gitu permainannya ya Ibu ya nantinya. Bagus Iya. lagi. Baik Bu Umi, rasanya saya juga nggak sabar itu untuk menyaksikan seperti itu Bu Umi. Amin. Nah, untuk selanjutnya Bu Umi dalam proses pembelajaran yang sudah terjadi ya Bu Umi ya, bagaimana menurut Bu Umi, apakah sudah melakukan pendekatan dan mendampingi murid saat dalam proses pembelajaran itu? Menurut Bu Umi itu bagaimana? Kira-kira posisi Bu Umi yang sudah terjadi di posisi mana Bu? Dalam proses pembelajaran kemarin untuk pendampingan siswa, saya seperti yang saya bilang di awal, saya sudah melaksanakan semua indikator-indikatornya itu, cuma ada yang kurang. Nah ini indikator salah satunya adalah pendampingan siswa. Nah dalam mendampingi siswa, saya rasa kemarin itu saya sudah maksimal Ibu. Jadi saya ke masing-masing bangku. Mungkin ada anak yang belum paham, saya pahamkan secara mandiri, maksudnya ya. langsung peer teaching gitu loh, apa antara guru dan murid dan gitu, murid. langsung mana yang bisa ataupun yang belum bisa. Terus pemberian apa ya, kemarin itu kayak tesnya itu saya kasih, saya minta 5, kalau memang kamu bisa lebih silahkan disebutkan lebih, saya seperti itu. Dan untuk yang anak-anak yang mungkin berkekurangan, yang bukan berkekurangan, berkebutuhan khusus mungkin ya, itu saya tesnya hanya kayak apa ya Ibu, berupa mungkin kalau bisanya menggambar ya menggambar saja, dan itu pun menggambarnya mencontoh. Jadi andaikan ada di papan gambar apa gitu, bungkus kue, bungkus susu, nah silakan digambar seperti itu Ibu. Jadi saya rasa saya di poin yang ini saya sudah melaksanakan dengan sempurna untuk pendampingan anak-anak. Iya, baik Bu Umi, berarti dalam pembedaan ini berarti Bu Umi kira-kira Bu Umi sudah dapat menerapkan dari Pembelajaran berdiferensi. Oh iya, pembelajaran berdiferensi sudah terwujud. Iya Ibu, saya rasa itu di situ juga sudah terwujud. Ya, terima kasih sudah dapat diwujudkan ya Bu Umi ya. Berarti, nah ini pada berkaitan dengan itu Bu Umi, penggunaan strategi pembelajarannya menurut Bu Umi bagaimana? Nah, untuk yang strategi pembelajaran juga sama dengan yang pendampingan, sudah saya laksanakan sesuai dengan rencana saya. Jadi saya menggunakan yang inquiry based learning itu, harapannya anak-anak itu setelah saya berikan sedikit materi, terus anak-anak bisa mengembangkan sendiri. Jadi anak-anak kemarin itu langsung observasi ke lapangan, maksudnya langsung keluar dari kelas, terus mereka langsung mencari apa yang ditugaskan seperti itu. Jadi anak-anak bisa langsung berperan aktif sendiri untuk mencari itu, seperti itu, untuk mencari apa ya yang sudah diterangkan. Okay. Baik, menurut Bu Umi kira-kira proses yang sudah disampaikan Bu Umi tadi kira-kira itu sudah sesuai harapan dengan Bu Umi apa belum itu? Anak-anak sudah saya rasa kemarin anak-anak sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan. Jadi hasilnya anak-anak kan sudah benar-benar sudah tahu, sudah bisa membedakan juga. Nah itu kan dari tujuannya dari basic inquiry learning itu tadi kan mereka bisa mengembangkan sendiri itu tadi, terus mengembangkan, membedakan seperti itu Ibu. Berarti kira-kira posisi Bu Umi di poin berapa ini Bu? Iya, karena anak-anak sudah bisa, maksudnya hasilnya anak-anak itu sudah bisa memenuhi, sudah bisa mengembangkan sendiri, berarti strategi
pembelajaran saya kan sudah bisa dilaksanakan. dilaksanakan. Iya, Jadi iya, saya iya. rasa saya ada di poin 4 Ibu. Baik, ya, ini di poin 4 ya Bu ya. Iya. Nah, semoga seperti ini bisa dipertahankan ya Bu. Amin. Baik Bu Mi, selanjutnya nih di bagian penutup pembelajaran Bu Mi ya. Apakah baik, mari kita lanjutkan Bu Mi ya di bagian penutup pembelajaran ya. Menurut Bu Mi dari proses kemarin itu apakah Bu Mi sudah merasa penutupan pembelajaran itu sudah sesuai dengan apa yang Bu Mi rencanakan pada rencana pembelajaran Bu Mi kira-kira? Baik Ibu, dalam pembelajaran kemarin saya pada bagian penutup saya rasa sudah saya laksanakan apa yang seperti saya rencanakan dalam rencana pembelajaran itu. Saya sudah mengajak murid-murid untuk menyimpulkan, terus merefleksi hasil pembelajaran. Terus kemarin itu sudah anak-anak sudah bisa memahami secara langsung, baik dalam berupa akademiknya, sosial, emosinya itu sudah saya rasa anak-anak sudah memahami. Baik, ini berarti posisi Bu Umi ada di poin berapa kira-kira bisa begitu? Saya rasa saya di poin ini saya ada di poin 4 mungkin ya Bu ya. Ya, baik, karena sudah semua dilaksanakan dan sudah sesuai ekspektasi ya Bu ya. Iya. Iya, baik Bu Umi, semoga ini bisa dipertahankan seperti itu ya Bu ya. Iya, selanjutnya Bu Umi untuk di bagian akhir itu tadi, apakah Bu Umi sudah memberikan umpan balik? Nah, ini umpan baliknya itu sudah sesuai dengan yang Bu Umi harapkan atau belum? Gitu. Bagaimana Bu Umi kira-kira? Pada bagian akhir itu tadi, pada bagian penutup ada poin umpan balik ya Ibu. Itu saya memberikan umpan belum sepenuhnya memberikan umpan balik. Jadi saya sudah memberi tes, sudah memberi kayak tes untuk anak-anak dalam memahami apa yang saya berikan. Terus saya suruh mengumpulkan, tapi di situ saya rupanya tidak saya kembalikan lagi hasilnya. Belum, maksudnya waktu itu belum, ya belum. Jadi maksud saya itu bukan kok tidak saya kembalikan, tapi saat itu belum saya kembalikan. Ya, kira-kira untuk kedepannya ya Bu ya, kalau posisi seperti ini kan berarti anak-anak tadi sudah melaksanakan asesmennya, kemudian sudah mengumpulkan, namun Bu Umi belum memberikan umpan balik gitu. Nah, kira-kira untuk mengatasi masalah seperti ini kedepannya rencana Bu Umi bagaimana? Untuk kedepannya pembelajaran selanjutnya gitu ya Bu ya. Harapannya saya karena ini sebenarnya bukan tidak saya berikan tapi beberapa jam setelah pembelajaran selesai gitu Ibu. Jadi tidak langsung gitu. Jadi nanti kedepannya mungkin umpan baliknya mungkin sebelum saya berikan yang berupa nilai gitu ya. Jadi nanti kedepannya saya akan memberikan umpan balik mungkin seperti kayak ucapan mungkin karena sudah berhasil melampaui tesnya itu gitu. Mungkin saya kasih dulu seperti kayak ucapan penyemangat gitu untuk menunggu apresiasi, untuk menunggu hasil nilainya itu Ibu. Baik Bu Umi ya, jadi kedepannya semoga rencana yang dibuat Bu Umi atau direncanakan itu bisa diimplementasikan seperti itu ya Bu. Amin. Nah, selanjutnya Bu Umi, bagaimana saat pembelajaran berlangsung tadi, apakah proses penilaian juga terdapat bukti, jadi adanya bukti penilaian yang sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah Bu Umi cantumkan atau direncanakan itu?
Iya, untuk apa ini saat pembelajaran itu sudah saya penilaiannya itu sudah saya berikan Ibu. Iya. Ketika melaksanakan itu sudah saya berikan kepada anak-anak. Jadi ketika apa itu namanya anak-anak sudah bisa membedakan itu memang pada hari itu sudah saya berikan dan itu sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan Ibu. Berarti dari hasil penilaian kemudian asesmen yang diikuti anak-anak itu menurut Bu Umi sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan ya Bu? Iya. Pembelajaran itu. Iya, sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya inginkan. Baik Bu Umi, berarti menurut Bu Umi ini skornya bagaimana Bu? Pada poin ini karena sudah ada di rencana pembelajaran saya dan sudah sesuai dengan asesmen penilaiannya, asesmen yang saya berikan ke anak-anak, itu saya rasa di sini saya ada di poin 4 Ibu. Iya, ini sempurna ya Bu Umi. Nah, semoga ini bisa terus dipertahankan ya Bu Umi. Iya, baik Bu Umi. Nah, kira-kira Bu Umi dari analisis hasil observasi saya ini tadi, apakah ada yang masih perlu ditanyakan? Baik Bu Umi, dari hasil analisis observasi ini tadi ya, setelah kemudian Bu Umi, bagaimana posisi Bu Umi ada di poin atau di skor berapa menurut Bu Umi tadi yang sudah kita analisis bersama. Di sini Bu Umi sudah mencapai nilai 87 Bu Umi ya, sudah masuk di angka 87 untuk kategori baik Bu Umi ya. Nah, untuk kedepannya itu rencana Bu Umi bagaimana dengan nilai atau jumlah skor seperti ini? Iya Ibu. Sebelumnya saya kira saya harus berterima kasih dulu kepada Ibu karena apa ya, menurut saya pembelajaran berdiferensiasi ini juga baru untuk saya begitu. Jadi saya pertama-tama ucapkan terima kasih dulu karena ada pembelajaran baru buat saya. Terus untuk yang kedua, mungkin memang supervisi ini memang sudah saya laksanakan Ibu, tapi masih saya rasa saya harus tetap terus saya kembangkan apa yang kekurangan yang sudah supervisi tadi, harus saya kembangkan lebih dan lebih untuk mencapai apa ya, yang pembelajaran yang baik untuk anak, pembelajaran yang dibutuhkan untuk anak, seperti itu Ibu. Pembelajaran yang maksudnya pembelajaran yang dibutuhkan untuk anak sesuai dengan karakteristik anak, masuk untuk yang diferensiasi tadi. Jadi harus tahu karakteristik anak itu. Jadi harapannya nanti saya bisa lebih dan lebih belajar dalam mengembangkan apa ini yang bersifat ya, pembelajaran yang bersifat diferensiasi ini, terus kurikulum sosial emosionalnya, seperti itu Ibu. Nah, ini Bu Umi ya, semoga proses pembelajaran sosial emosional pun juga diferensiasinya juga sebagai bentuk strategi pembelajaran ya, kedepannya dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi ya Bu ya, karena masih tahap ilmu baru, proses baru ya Bu Umi. Nah, serta pendekatannya juga yang dilakukan dengan murid sudah berjalan lancar tadi ya Bu Umi. Kemudian sehingga kedepannya kita bisa memberikan pelayanan kepada murid-murid kita sesuai dengan kebutuhannya, kita bisa melayani kebutuhan atau melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, seperti itu ya Bu. Terima kasih juga Bu Umi, dan alhamdulillah ya
Bu Umi juga sudah menemukan, semoga kedepannya bisa melaksanakan secara optimal seperti itu Bu Umi ya. Amin. Terima kasih Bu Halis. Selanjutnya ini Bu Umi, apalagi yang ingin dikembangkan kira-kira Bu Umi ya, berdasarkan hasil observasi yang harus Bu Umi lakukan, kira-kira apa? Kira-kira masih ada yang perlu dikembangkan Bu Umi? Iya, baik Bu Halis. Kedepannya saya ingin mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid untuk belajar, untuk bisa belajar secara nyaman. Nah, tujuannya nanti murid dapat terpenuhi kebutuhan belajarnya melalui lingkungan kelas yang nyaman itu tadi. Dan yang kedua, yang ingin saya kembangkan adalah dalam memandu proses pembelajaran di kelas yang lebih efektif seperti itu Ibu. Harapannya nanti tujuannya murid dapat meningkatkan potensi dirinya melalui aktivitas yang menguatkan kompetensi sosial emosionalnya murid, terus yang telah diintegrasikan atau yang telah yang sama sesuai dengan materi pembelajaran gitu Ibu. Iya, baiklah Bu Umi, kira-kira Bu Umi, apa yang akan menjadi ukuran keberhasilan dari harapan Bu Umi tadi ya, yang ingin dikembangkan itu, yang sudah Bu Umi sampaikan, kira-kira ukuran keberhasilannya seperti apa? Baik Ibu, dalam pengembangan itu tadi harapannya yang dapat diukur, ukuran keberhasilan dari siswa itu tadi, yang pertama yaitu tugas murid yang diberikan oleh guru itu dapat terselesaikan dengan baik. Terus murid dapat terlihat ceria, semangat dalam melaksanakan pembelajaran selanjutnya. Seperti itu Ibu. Harapannya itu yang pertama. Ukuran keberhasilannya maksudnya anak-anak sudah melampaui tujuan pembelajaran saya itu tadi, berarti ukuran pembelajarannya yang pertama anak-anak terselesaikan dengan baik tugas-tugasnya, terus selalu ceria di pembelajaran selanjutnya. Terus yang kedua, murid dapat belajar dengan senang. Itu tadi Ibu, senang karena kan selalu kalau sudah semangat berarti anak-anak kan dalam mengikuti pembelajaran itu tadi kan perasaannya senang. Kalau sudah senang, harapannya pada pembelajaran anak-anak jadi antusias dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya. Seperti itu. Baik Bu Umi, nah luar biasa sekali yang ya ukuran keberhasilannya Bu Umi yang luar biasa, yang semoga nanti juga bisa diimplementasikan seperti itu Bu Umi. Nah, kira-kira Bu Umi, waktu untuk melaksanakan ini kapan ya Bu? Karena ini sudah semester akhir gitu ya Ibu, kita sudah memasuki tahap dimana kita sudah mau ujian akhir gitu ya. Jadi kedepannya pembelajaran yang seperti ini mungkin akan saya sampaikan pada awal tahun ajaran tahun depan Ibu. Iya, semoga itu rasanya pengen sekali gitu ya menunggu Iya. Bu Umi mengimplementasikan ini, pengen tahu seperti itu ya Bu Umi ya. Terima kasih Bu Umi. Wah, menarik sekali Bu Umi. Sudah tidak sabar rasanya ini saya untuk mengikuti kegiatan Bu Umi selanjutnya ya di era pengembangan yang ingin Bu Umi rencanakan itu. Iya Ibu Kolis, terima kasih banyak atas waktunya, atas waktu untuk pendampingan saya dalam melaksanakan supervisi ini. Pada kesempatan kali ini karena Ibu sudah selesai
terima kasih hasil refleksi dari proses coaching ini tadi. Yang pertama yaitu yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini tadi. Selama percakapan ini yang sudah baik adalah percakapan sudah sesuai dengan alur tirta. Jadi sudah dilaksanakan mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Juga dapat dipraktekkan dengan lancar, penggunaan kosakata yang baik, dan juga sudah terjalin kemitraan. Sehingga proses coaching itu terasa luas. Masing-masing pemeran antara coach maupun coachee sama-sama menjiwai, yaitu sebagai guru dan rekan sejawatnya. Kemudian yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan pada proses coaching ini tadi yaitu terus berlatih agar dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dapat menggali dan mengembangkan kemampuan coachee. Selanjutnya yang ketiga yaitu yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi present atau mindfulness, hadir penuh. Jadi yang dapat dilakukan yaitu saya melakukan untuk tetap dalam kondisi present ini sebelum dan saat melakukan coaching, bersifat terbuka dan rasa ingin tahu, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Sehingga dengan demikian tetap pada keadaan kehadiran penuh seperti itu. Nah, selanjutnya untuk memperbaiki atau meningkatkan proses coaching ini, yang perlu saya lakukan adalah menggunakan pertanyaan yang berbobot serta fokus pada coachee, apa yang akan dikembangkan, yaitu bersikap terbuka, rasa ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat serta mampu melihat peluang baru di masa depan. Dan selain itu juga terus mengimplementasikan praktek coaching ini dalam menghadapi suatu berbagai masalah, baik dalam pembelajaran ataupun dalam kehidupan. Terima kasih, itu refleksi saya. Selanjutnya yang dirasakan oleh Umi sebagai yang di coaching. Baik Ibu, terima kasih. Di sini saya sebagai coachee. Saya yang pertama ada beberapa poin dalam kegiatan ini, dalam kegiatan supervisi ini. Yang pertama, saya merasa senang dan bersyukur sekali karena saya mendapatkan ilmu baru, benar-benar yang baru dari pembelajaran ini yang belum pernah saya terima sebelumnya. Yang kedua, saya karena ada ilmu ini tadi, ada ilmu baru ini tadi, saya merasa dapat solusi Ibu dalam pemecahan masalah, untuk kegiatan proses belajar mengajar. Gitu, saya rasa yang saya rasakan itu. Terus yang ketiga, karena ada ini tadi, ada solusi atas permasalahan, saya jadi semakin bersemangat gitu Ibu, karena dapat dukungan, dapat motivasi dari teman-teman sejawat, dari Ibu gitu. Saya sangat-sangat bersemangat. Saya rasa itu Ibu dalam pembelajaran kali ini saya dapat itu Ibu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih kembali untuk Bu Kholis, Bu Umi. PI 5 ini sangat luar biasa. Ternyata kita sudah bisa menjalankan supervisi dengan sesuai arahan dari pembelajaran di guru penggerak angkatan ke-7 untuk Kabupaten Blitar ini. Demikian PI 5 kita kali ini. Sampai berjumpa 2 minggu lagi di PI yang ke-6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, Bergerak, menggerak. menggerakkan.